Halo semuanya, welcome back di RF Channel on YouTube dan bersama Ryan Filbert. Di video kali ini kita akan melanjutkan bincang-bincang dan lebih jauh mengeksplorasi terkait dengan potensi investasi dan trading pada market luar negeri, seperti kita berinvestasi ataupun membeli saham di Amerika atau US stock market. Nah, apa ide dasarnya adalah kalau Anda pernah mengikuti beberapa tulisan buku saya, mengikuti beberapa vlog-vlog lainnya terkait dengan market Indonesia, ada sebuah konsep yang disebut dengan yuk nabung saham. Yuk nabung saham adalah konsep strategi membeli saham secara berkala, yaitu dalam bahasa keuangan, dalam bahasa investasinya, kita sebut secara keren disebut dengan constant share method. Jadi, suatu perilaku Anda membeli efek atau saham secara berkala dengan jumlah yang konstan. Misal, saya mencanangkan untuk membeli 2 lot. Saya mencanangkan untuk membeli 1 lot, di mana kalau market Indonesia harus dibeli dengan kelipatan 1 lot. Sedangkan di luar negeri kita tidak hanya bisa membeli 1 lot atau kelipatan 100 lembar, tapi kita bisa membeli mulai dari 1 lembar saja. Bahkan ada juga yang disebut dengan fractional share, sehingga kita bisa membeli dengan pecahan kurang dari 1 lembar. Jadi 1 lembarnya saja sudah bisa dibeli secara beramai-ramai dengan kelipatan $50. Pada contoh vlog ini saya menggunakan platform aplikasi trading bernama eToro yang memungkinkan kita bisa membeli dengan pecahan $50 atau sekitar 700.000 untuk setiap kali pembelian pada saham apapun yang ada di US. Kurang lebih ada 2.000 saham yang bisa menjadi pilihan Anda dalam berinvestasi ataupun melakukan transaksi trading di eToro dengan menggunakan platform eToro untuk US stock market. Nah, pertanyaannya adalah kita bergeser ke 2 hal. 1, apakah dengan kita melakukan pembelian secara berkala, let's say kita bicara awal bulan, membeli saham-saham yang tentunya jauh lebih kita kenal di dunia dibandingkan saham-saham yang ada di Indonesia. Misal, Walt Disney Company. Siapa yang tidak mengenal Walt Disney Company dengan Avengers-nya, dengan Star Wars-nya, dengan Paman Donald-nya, dengan Paman Gober-nya, dengan Little Mermaid, lalu dengan princess-princess-nya yang begitu banyak, mulai dari yang sedang di-remake dengan Pocahontas dan lain sebagainya, tentunya menjadi brand yang sangat besar di dunia. Seperti apa performance-nya selama ini kita membeli dari market luar negeri ini untuk saham-saham dengan label internasional yang di-listing di Amerika? Itu adalah pertanyaan yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana cara kita memilih untuk saham yang kita tabung? Kalau pertanyaannya apakah bisa? Jawabannya tentu bisa. Kenapa? Karena kalau di Indonesia diwajibkan untuk membeli 1 lot, di luar negeri dimungkinkan membeli 1 lembar. Bahkan dengan teknologi yang hari ini berkembang, kita dimungkinkan untuk membeli pecahan dengan nominal uang yang kita mampu, yaitu sebesar $50 ataupun kurang dari 1 lembar. Misal kalau kita membeli saham Google $1.300 per lembar, sangat berat. Artinya dengan kita bisa membeli $50, itu adalah fractional shares yang dimaksud. Atau Anda bisa menonton 3 vlog terkait dengan investasi dan trading di luar negeri dengan menggunakan platform eToro. Nah, saya akan mulai dengan bagaimana cara memilih saham di US stock market. Sebenarnya sama prinsipnya dengan cara Anda memilih dengan yang saya sharingkan baik di buku yang bisa Anda baca ataupun melalui vlog-vlog yang saya kemukakan, adalah pastikan Anda jangan spekulatif, yaitu kalau mau investasi carilah yang best of the best. Bagaimana cara mencari best of the best? Gampang, carilah indeks acuan. Asal Anda tahu, di Amerika contohnya ada Nasdaq 100. Itu adalah indeks Nasdaq yang 100 terbaik. Ataupun juga ada Dow Jones Industrial Average, DJIA 30. Ataupun Standard & Poor's 500 atau S&P 500. Itu adalah indeks dari 500 saham dengan klasifikasi tertentu. Nah, pada kesempatan ini saya mau mencoba untuk memperkenalkan kepada Anda, namanya adalah Dow Jones Industrial Average 30. Berisi 30 perusahaan dan indeksnya sudah ada dari tahun 1890-an. Jadi sangat tua. Dan ternyata yang menarik, kalau di Dow Jones Industrial Average 30, bahkan ada perusahaan-perusahaan yang sudah masuk ke Dow Jones Industrial Average 30 ini selama lebih dari 50 tahun. Ada dari tahun 1920-an, artinya sudah melewati krisis berkali-kali. Apa yang menarik di sini? Artinya mereka sustain
konstan, tetap ada, dan selalu masuk ke dalam kriteria yang dimaksud dari DJI 30 tersebut. Siapa saja sih namanya? Anda bisa cek sendiri kalau DJI 30 siapa saja. Nah, tapi yang saya akan coba tampilkan adalah bagaimana caranya kita melihat saham-saham yang ada di Dow Jones Industrial Average 30. Anda bisa beralih ke layar, yaitu ada seperti contohnya adalah 3M. Ada dari tahun 1976. American Express ada dari tahun 1982. Boeing, perusahaan produsen dari pesawat, dari tahun 1987. Ada Cisco, ini sistem. Nah, ini ada information technology dari 2009. Dan ada dari tahun 32. Procter and Gamble, itu adalah PNG. Ada juga RTX dari 1939. Verizon Mobile, yaitu salah satu vendor telekomunikasi di Amerika dari tahun 2004. Dan saya mau mencoba untuk mencari hasil investasi selama 10 tahun, 5 tahun, dan 3 tahun kalau kita membeli $50 secara parsial atau berkala setiap bulan di awal bulan, dan apa nasibnya kalau kita break sampai dengan bulan Juni tahun 2020, tepatnya adalah pada tanggal 3 Juni tahun 2020. Mari kita akan mulai. Saya akan coba jelaskan. Mari kita perhatikan pada kolom US dollar. Ternyata dengan Anda berinvestasi secara berkala di saham-saham ini yang sudah saya sortir yang harus ada sebelum tahun 2009. Kenapa? Karena kita mau memulai dari 2009 sampai dengan tahun 2020, yaitu kisaran 10 tahun. Jadi untuk saham-saham yang saya akan take out adalah saham-saham baru yang bertengger di DJI 30. Cuma sedikit sih, cuma ada 3, seperti Apple itu tidak saya masukkan. Kenapa Apple tidak saya masukkan? Karena Apple baru masuk sekitar tahun 2000 lebih. 2004 apa 2015 atau 2000 berapa, itu Anda cek sendiri. Jadi saya akan men-take out saham-saham yang belum ada selama 10 tahun usianya di Dow Jones Industrial 30. Apa yang bisa kita dapatkan? Ternyata 10 years ROI, yaitu Return on Investment, dari kita menabung $50 secara berkala dengan satuan US dollar, Anda mayoritas untung. Anda hanya rugi pada saham-saham berbasis minyak, yaitu Chevron. Lalu ada juga Exxon. Lalu ini IBM, ada IBM Teknologi, dan RTX ini adalah Aerospace and Defense. Sedangkan untuk saham-saham yang menarik untuk Anda perhatikan adalah returnnya sangat heboh adalah Home Depot, yaitu sampai dengan 241% kalau Anda invest selama 10 tahun. Artinya kalau di 1 tahun kan itu setara 24%. Ini sangat melenceng di antara rata-rata. Karena apa? Investment di Amerika untuk marketnya itu jauh lebih mature, sehingga return on investmentnya tidak bisa menggebu-gebu. Tapi ini bisa menjadi 241%. Lalu rata-rata kalau kita rata-ratakan maka berada kurang lebih sekitar 43%-an. Nah, kalau kita lihat lagi seperti perusahaan Coca-Cola Company, oh iya, saya lupa menginformasikan. Data ini benar-benar pure terhadap harga sahamnya, tidak saya perhitungkan pendapatan dividennya. Karena apa? Karena semua perusahaan ini selalu membagikan dividen. Bahkan seperti Coca-Cola Company, itu dalam 1 tahun bisa membagikan dividen lebih dari 1 kali atau 2 kali, bahkan 3 kali. Dan di bulan Juni ini pun Coca-Cola kembali memberikan dividen, sebelumnya diberikan pada bulan Januari 2020. Nah, jadi tanpa memperhitungkan dividen ataupun compounding dari dividennya, Anda bisa melihat return yang ada di layar. Bagaimana dengan investasi rata-rata 5 tahunan? Ternyata dengan investasi 5 tahunan dengan data mulai dari 2009 sampai dengan tahun 2020, rata-rata memberikan return seperti yang ada di layar Anda. Ya, Home Depot kembali memberikan nilai yang tinggi, yaitu 203%. Dan bagaimana dengan 3 tahunan? Cukup menarik juga. Jadi kalau rata-rata 10 tahunan di 40%-an, bagaimana dengan di 5 tahunan? Maka Anda bisa cek rata-rata di 39, dan kalau di 3 tahunan memberikan rata-rata di 41%. Jadi menariknya adalah semakin pendek menguntungkan, semakin panjang menguntungkan. Jadi kalau yang separuh-separuh ini justru yang malah lebih memiliki return yang lebih kecil. Ini clue ya bagi Anda ya. Saya tidak bisa memberikan arahan rekomendasi, tapi ini menjadi suatu clue bahwa
semakin pendek memberikan return yang baik, lebih baik dibandingkan yang menengah, dan juga lebih baik lagi ada di panjang. Jadi kita berada pada dua hal kalau yang tengah-tengah ini tidak memberikan optimal return. Seperti itu. Yang lebih menarik bagi Anda yang ada di Indonesia, dan tentunya saya juga ada di Indonesia karena ini juga channel YouTube berbahasa Indonesia. Bila Anda rupiahkan, Anda menghitung secara pertumbuhan pelemahan rupiah terhadap US dollar, maka Anda terapresiasi dari returnnya. Akibat apa? Akibat pelemahan rupiah terhadap US dollar. Tidak mungkin dong 10 tahun yang lalu dengan pembelian saham Anda yang kemarin itu akan lebih rendah kurs yang Anda keluarkan di 10 tahun yang lalu. Dan itu kita perhitungan secara rata-rata juga ternyata mengubah pemetaan return on investment bagi Anda yang berinvestasi dari Indonesia. Yang semula hanya 22%, return 10 tahunnya bergerak menjadi 51,5%. Ya tentu Anda ada depresiasi terhadap nilai rupiah Anda. Jadi rupiah Anda terdepresiasi, tapi akibatnya justru Anda malah untung karena terhadap US dollar kita mengalami pelemahan. Itulah yang saya maksud pada vlog ketiga yang saya ungkapkan adalah bagian dari hedging. Oke? Nah, kalau Anda perhatikan justru dalam rupiah Anda malah lebih ngeri, lebih bengis. Dari 241% di Home Depot justru menghasilkan constant share ataupun menabung saham di Amerika untuk listing DJI 30 yang usianya lebih dari 10 tahun, itu 321%. Dan secara otomatis mengecilkan kerugian Anda. Contoh, pada Chevron Mobile seharusnya Anda rugi kalau dihitungkan dengan nilai US dollar 10 tahun. Tapi dirata-ratakan dengan nilai pelemahan rupiah, Anda tetap untung. Jadi boleh dibilang Anda diuntungkan dengan Anda berada di Indonesia dengan pelemahan rupiah terhadap US dollar. Dan semuanya mengalami pola yang sama. Misal, kerugian pada IBM dengan menabung saham di IBM yang semula 20% langsung turun kurang dari 10% akibat Anda memegang rupiah atau Anda rupiahkan. Nah, ini menarik sekali. Dan catatannya ini juga belum dihitung dengan dividen yang diberikan pada setiap company yang ada di layar Anda. Jadi, kesimpulannya adalah, pertama, apakah menabung saham dimungkinkan di US? Dimungkinkan. Apakah menabung saham di US tidak terjangkau? Jawabannya adalah terjangkau dengan adanya fitur fractional share dan zero commission yang diberlakukan pada aplikasi seperti yang dilakukan oleh eToro. Yang selanjutnya adalah, kalau Anda melakukan investasi secara berkala, Anda mungkin no idea 2000 stok mau dipilih yang mana? Milih saham Indonesia 700 saja sudah bengek, ya kan? Bagaimana dengan yang 2000? Ya, salah satu idenya lah menyortir dari yang konservatif seperti DJIA 30. Kalau di Indonesia kan namanya IDX 30, di Amerika dikenal dengan DJIA 30. Nah, setelah itu Anda juga harus meng-cross-check bahwa kita berada di luar daripada Amerika. Otomatis ketika Anda tidak dibayar dan digaji dalam US dollar, berarti rupiah itu menjadi nilai tukar utama Anda untuk dikonvert terhadap US dollar. Ternyata apakah menguntungkan atau merugikan Anda? Ternyata Anda diuntungkan. Akibat apa? Akibat rupiah yang selalu melemah. Nah, inilah yang disebut dengan strategi diversifikasi dan hedging pada market luar negeri. Jadi bila Anda pada saat ini ingin berencana untuk mendiversifikasikan, menghedgingkan terhadap aset yang Anda miliki, ini menjadi salah satu pilihan. Oke, jadi bila Anda dengan mengikuti vlog-vlog terkait dengan investasi di luar negeri dan trading di luar negeri ingin ikut berinvestasi, Anda bisa membuka rekening di eToro dengan cara apa? Dengan cara klik di bawah. Anda juga akan bisa mengakses materi yang saya berikan. Anda bisa utak-utik sendiri karena di Excel ini sudah lengkap sampai dengan Dow Jones Industrial Average 30 secara per bulan. Anda bisa cross-check sendiri dan Anda juga akan diberikan video tutorial step by step trading and investing di aplikasi eToro. Silakan Anda hubungi tim saya di 0852 882 6187. Semoga selalu bermanfaat dan silakan Anda segera melakukan investasi dan transaksi. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.